Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naufal Zakinur Fawaz. Perkenalkan nama saya Ahmad Hussein Arasi. Perkenalkan nama saya Angga Nardianto. Perkenalkan nama saya Hafid Abdullah Satriadi. Perkenalkan nama saya Fatih Satriadi. Kami dari kelas 9A ingin menyampaikan tentang proses kemerdekaan Indonesia. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas dengan dijatuhkannya bom atom oleh sekutu di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibat peristiwa tersebut, kondisi Jepang semakin melemah. Kepastian berita kekalahan Jepang tersebut terjawab ketika pada tanggal 15 Agustus 1945, tepatnya pada dini hari, sekutu mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat dan perang pun telah berakhir. Berita tersebut diterima melalui siaran radio dan diterima oleh para pemuda seperti Abu Bakar Lubis, Wikana, Khairul Saleh, dan lainnya. Penyerahan Jepang kepada sekutu menghadapkan para pemimpin Indonesia kepada masalah yang cukup berat. Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan atau disebut juga dengan vacuum of power. Kekosongan kekuasaan ini menyebabkan konflik antara golongan muda dan golongan tua mengenai masalah kemerdekaan Indonesia. Golongan muda menginginkan agar teks proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan. Mereka diantaranya Soekarni, Khairul Saleh, Adam Malik, Sayuti Melik, dan lain-lain. Sedangkan golongan tua harus didapatkan dahulu dengan anggota PPKI. Mereka diantaranya Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan lain-lain. Muda kemudian mengadakan rapat di salah satu ruangan lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20 WIB. Rapat tersebut dipimpin oleh Khairul Saleh. Tuntutan golongan muda yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tidak dapat ditergantungkan kepada bangsa lain. Segala ikatan hubungan dijanji kemerdekaan harus diputus, dan sebaliknya perlu menegaskan perundingan dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar kelompok pemuda diikut sertakan dan menyatakan proklamasi. Kuatnya pendirian Insinyur Soekarno untuk tidak memproklamasikan kemerdekaan sebelum rapat PPKI menyebabkan golongan muda berpikir bahwa golongan tua mendapat pengaruh dari Jepang. Selanjutnya golongan muda mengadakan rapat di Jalan Cikini 71 Jakarta pada pukul 24 WIB menjelang tanggal 16 Agustus 1945. Mereka membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk diamankan dari pengaruh Jepang. Tujuan para pemuda mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok antara lain agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh Jepang dan supaya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan dengan Jepang. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945 pukul 20.00 WIB, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju ke Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 23.00 lalu menuju rumah kediaman Laksamana Maeda. Tempat ini dianggap aman dari ancaman militer Jepang karena Laksamana Maeda adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Laksamana Maeda disusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tiga tokoh pemuda yakni Soekarni, Sudiro, dan BNI menyaksikan Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, dan MR Ahmad Subarjo membahas perutusan naskah proklamasi kemerdekaan. Konsep proklamasi ditujukan kepada yang hadir, maka terjadilah perbedaan pendapat, yakni siapa yang mendatangani. Insinyur Soekarno mengusulkan agar semua hadir ikut mendatangani. Hal ini tidak disetujui para pemuda karena menurut mereka pemuda lah yang mewakili rakyat sehingga berhak mendatangani. Sedangkan PPKI hanya wakil pihak Jepang, akan tetapi akhirnya tercapai kesepakatan atas usul Soekarni bahwa yang mendatangani cukup Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya naskah itu diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan. Dari itu, naskah ketika Sayuti Melik merupakan hasil
teks proklamasi yang autentik yang ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada malam itu akan dibacakan 10 pagi di lapangan Ganda Gambir. Kemungkinan akan timbulnya bentrokan dari Jepang, maka diubahlah di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi yang autentik yang berbunyi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain yang diselenggarakan dengan cara cermat-cermatnya dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Sejak pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, telah ada persiapan untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. Susunan acara dalam rangka membacakan teks proklamasi Indonesia diantaranya pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno, pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif Hendraningrat, serta sambutan Wali Kota Suwirjo dan Dr. Muwardi. Setelah teks proklamasi dibacakan, maka telah lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengenang jasa-jasa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, maka keduanya diberi gelar pahlawan proklamator. Selain itu, Jalan Pegangsaan Timur diubah namanya menjadi Jalan Proklamasi dan dibuatlah sebuah monumen proklamasi. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.